Pak Singgi sudah siap? Nanti. Aku beli 13 sama jam 10.000 aja. Mas. Siap dimulai Pak Mendova? Oke Bu, siap. Sudah ngerekam? Oke, sih, saya mulai ya. Oke, sip. Layarnya dibagi enggak apa-apa, di-share. Kita mulai ya Bunda ya. Iya. Baik, selamat malam Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini kita bergabung di komunitas SMP Negeri 1 Lawang dalam kegiatan webinar 11, yaitu dengan sentuhan hebat dari satu aplikasi. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Midaman Mindeva. Saya dari Kota Gunung Stoli, Kepulauan Nias. Mungkin saya yang terlalu jauh dari Bapak Ibu semua. Dan pada malam hari ini ada beberapa rangkaian acara yang kita ikuti dalam webinar sentuhan hebat dari satu aplikasi. Ya. Pada kegiatan webinar 11 ini di komunitas SMP Negeri 1 Lawang, itu penanggung jawabnya oleh Ibu Sriani SPD. Moderator saya sendiri, Midaman Mindeva. Pembicara dan trainer kita nanti adalah Pak Singgi. Ini adalah trainer kita yang mendampingi kita pada malam hari ini untuk memberikan pemaparan bagaimana aplikasi itu dalam satu sentuhan. Dan penyiapan acara itu Ibu Bella Nur Afifah SPD. Adapun susunan acara kita, yang pertama pembukaan, kedua pembacaan tata tertib, sambutan dari Ibu Sriani, dan narasumber oleh Pak Singgi PS SPD, dan sesi tanya jawab. Dan terakhir adalah penutup. Baik, selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Adapun tata tertib kegiatan webinar kita pada malam hari ini, yang pertama adalah hadir atau gabung 15 menit sebelum kegiatan virtual dimulai. Semua peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. 2, semua peserta wajib menampilkan video profilnya dan mikrofonnya dinonaktifkan. Hanya ketika mau bicara diaktifkan atau raise hand dulu sebelum bertanya. Ketiga, membuka kamera sesuai permintaan panitia untuk diambil fotonya. 4, mengikuti acara sampai dengan
selesai. Baik, ini adalah guru kurikulum vitae atau CV dari trainer kita pada malam hari ini, yaitu Pak. Ini adalah salah seorang pendidik dan sekaligus guru matematika di SMP Negeri 1 Lawang. Terima kasih dan kita kembalikan kepada Ibu Sriani untuk menyampaikan sambutan. Silakan, Bu. Terima kasih waktu yang diberikan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat bergabung di komunitas kami, yaitu komunitas SMP Negeri 1 Lawang, Malang, Jawa Timur. Kali ini kita mengadakan webinar yang ke-11 dengan narasumber kita, Bapak Singgih. Selamat bergabung Bapak Ibu, mudah-mudahan materi yang akan kita terima pada malam hari ini dapat bermanfaat, khususnya buat diri kita sendiri, umumnya buat anak didik kita, juga teman-teman kita yang lain. Selamat bergabung, selamat menyaksikan, dan bisa dipraktekkan. Terima kasih kepada Bapak Maidaman Mendrova selaku moderator dan Bapak Singgih selaku narasumber. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih, salam dan bahagia. Kita kembalikan Pak Mendrova. Baik, terima kasih Bunda Sri atas sambutan sebagai Ketua Komunitas SMP Negeri 1 Lawang. Dan sekarang kita masuk pada acara inti kita, yaitu sesuai dengan tema webinar kita pada malam hari ini adalah aplikasi dalam satu sentuhan. Ya, waktu saya lihat player ini saya agak tertarik karena ada kata-kata sentuhan yang menarik dan aplikasinya menggantung Bapak Ibu. Sehingga orang yang melihat atau orang yang mendengar tema webinar kita malam ini sangat-sangat menarik sekali. Ya. Dan untuk itu mari kita berikan kesempatan kepada narasumber kita memberikan pemaparan tentang aplikasi dalam satu sentuhan. Waktu dan tempat diberikan kepada Bapak Singgih TS. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Mendrova. Salam dari Lawang ke Nias Pak Mendrova ya. Siap Pak. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita malam ini berkumpul secara virtual di acara webinar komunitas belajar namanya SMP Negeri 1 Lawang, tapi sebetulnya maksudnya tidak terbatas Bapak Ibu, cuman ya memang namanya saja komunitas SMP Negeri 1 Lawang, tapi maksudnya itu meng-Indonesia, maksudnya begitu ya Bu Sriani ya. Baiklah Bapak Ibu, beberapa teman juga ikut bergabung, saya berterima kasih sekali. Bu Sriani ini saya mengajak teman-teman dari komunitas belajar, tapi bukan komunitas belajarnya Kemdikbud, Bu Sriani, komunitas belajar di luar Kemdikbud. Namanya komunitas Genitri. Ini saya ajak untuk bergabung juga untuk memeriahkan kegiatan kita malam hari ini. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Mendrova ini judulnya memang kayaknya menggoda itu. Apa sih sentuhan apa dari? Iya Pak. Sentuhan apa ini? Iya, baiklah. Jadi yang akan kita bahas malam ini itu memang mungkin tidak populer karena memang di Indonesia masih belum begitu dipopulerkan gitu. Jadi saya sempat mencoba untuk ini, ternyata memang wilayah Indonesia belum masuk jangkauan dari aplikasi ini. Cuman karena ini
internet dan Indonesia tidak memblokir aplikasi ini, jadi bisa digunakan di Indonesia. Baiklah, saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Ya, yang ini sentuhan hebat dari satu aplikasi ini, tema webinar kita pada malam hari ini. Apa sih sebetulnya yang mau kita bahas? Jadi banyak orang sekarang karena kebutuhan IT itu sudah sangat luar biasa pada zaman sekarang ini. Jadi mau tidak mau banyak hal harus dikerjakan dengan IT atau dengan aplikasi, baik itu di HP ataupun di laptop atau di komputer atau di PC. Nah, semakin banyaknya aplikasi yang ada di internet atau yang ini, itu kadang saya itu berpikir bahwa saya harus menguasai aplikasi ini, menguasai aplikasi ini, menguasai aplikasi. Banyak sekali aplikasi yang harus saya pelajari, membuat kita jadi pusing. Sehingga akhirnya zaman menuntut bahwa kita butuh sebuah aplikasi yang bisa melakukan banyak hal. Dan itu tanpa keahlian khusus. Kalau harus belajar banyak, itu kan ya, apalagi untuk Bapak Ibu guru ya yang usianya sudah lumayan agak ini STW misalnya gitu, kalau disuruh belajar aplikasi itu tetap harap maklum lah gitu ya Pak Mendrova ya. Iya Pak, Jadi terlalu banyak aplikasinya sekarang. iya benar-benar terlalu banyak aplikasi. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, contoh misalnya ya, saya butuh aplikasi editing foto. Nah, kalau Bapak Ibu paham bagaimana mengedit foto, itu kita dulu waktu saya belajar pertama kali menggunakan PC itu ada namanya Photoshop gitu ya. Itu untuk editing foto. Nah, itu luar biasa. Saya sudah senang banget ketika bisa menggunakan Photoshop. Oh, aplikasi itu langsung bertebaran banyak. Terus membuat kolase foto. Terus sekarang berkembang bagaimana cara kita mendesain poster atau flyer, atau yang sederhana misalnya kita bikin sertifikat atau bikin covernya buku modul yang kita buat. Nah, itu kadang-kadang kita tidak puas dengan misalnya pakai Microsoft Word, itu kok gini amat sih hasilnya gitu. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di postingan sosmed, di FB atau di IG, itu sekarang itu bagus-bagus. Nah, itu disediakan sendiri oleh IG, FB, dan kita bisa bikin sendiri. Nah, kemudian kita butuh aplikasi yang sekarang itu didukung oleh AI. Nah, sekarang lagi populer bahwa semua aplikasi itu sekarang memperkenalkan AI. Nah, terus yang terakhir mudah bahkan untuk orang awam lah. Misalnya keenam-enamnya ini saya maunya jadi satu supaya saya tidak bingung bagaimana. Nah, itu kan kita butuh solusi. Butuh solusi atas semua hal. Ditambah lagi sekarang ada editing video gitu ya. Karena sekarang kan sosmed itu populer dengan video-video YouTube maupun selain YouTube. Nah, untuk mengatasi ini, saya menemukan satu aplikasi yang disebut dengan Fotor. Nih, Bapak Ibu sudah kenal Fotor. Monggo saya tanya, Bapak Ibu barangkali bisa ketik di chat, sudah kenal enggak dengan Fotor ini Bapak Ibu? Saya lihat ini Bu Eka belum, Fani belum.
Oh, ada yang Bu Eka malah baru dengar itu ya. Belum. Oke, ternyata belum. Banyak yang belum. Oke. Kayaknya emang nggak ada yang bilang sudah di sini, di chat ini saya lihat. Luar biasa. Padahal ini sudah lama juga ini. Ada di Malang melintang di dunia maya. Oke, caranya Bapak Ibu bisa langsung praktek ya. Bisa langsung praktek. Buka aja di browser itu, ketik fotor.com gitu ya. Saya izin share screen-nya, saya pindah. Ya, sudah keluar Bapak Ibu ya. Jadi ini kita ketik aja di sini fotor.com. Nah, karena ini aplikasi berbasis web, kita tidak perlu install apa-apa baik di gadget kita maupun di PC kita atau di laptop kita. Nah, kemudian setelah kita membuka Fotor, biasanya kita diminta untuk login aja dengan Google, akun Google Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah layar depan aplikasi Fotor. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini aplikasi yang luar biasa yang bisa melakukan banyak hal apapun kebutuhan Bapak Ibu. Contoh ini ya. Contoh ini. Di sini ada foto editor. Ini ada foto editor. Jadi misalnya ini contoh ya. Saya besarkan sedikit. Nah, ini ada gambarnya mobil. Mobilnya kita hapus bisa Bapak Ibu. Jadi otomatis akan dihapus mobilnya. Kemudian berikutnya nih. Nah, kita membuat background-nya agak kabur atau blur. Itu bisa. Terus memotong bagian gambar, mengubah ukuran, jadi gambar yang kecil kita ubah ukuran jadi besar atau sebaliknya. Kemudian membuat foto jadi agak kabur sesuai dengan kebutuhan, tapi hanya bagian tertentu Bapak Ibu yang dikaburkan ini ya. Jadi ada bagian yang difokuskan, ada bagian yang tidak difokuskan. Kemudian menambah teks tulisan atau menambah foto dan membuat banyak filter dan efek. Terus ini ada lagi. Ini yang disukai oleh anak muda sekarang. Jadi namanya skin retouch ini ya. Ini bisa membuat wajah jadi celing. Nah, ini luar biasa. Kemudian ada pemutih gigi. Giginya bisa putih Bapak Ibu. Ini kemudian blemish fix itu, kalau di wajah kita banyak jerawat seperti Ibu ini kan kelihatan ada banyak jerawatnya. Nah, itu bisa jadi celing. Nah, itu. Kemudian lagi ya. Nah, menghaluskan wajah dan bisa membentuk tubuh. Nah, ini. Jadi kita bisa menjadi kurus hanya dengan satu aplikasi ini. Ini manfaatnya. Oke. Terus bisa juga membuat kolase foto. Atau kita bikin desain untuk sosial media. IG atau Facebook atau YouTube ya, contoh. Lah, kemudian yang lain ini selain itu
ada profil jadi PP istilahnya ya, pembuat PP, profil picture, bisa membuat avatar dan sebagainya. Nah, contoh yang saya bikin di flyer itu saya pakai ini, Bapak Ibu. Jadi ada yang dibuat oleh AI di sini. Jadi ada background remover dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa langsung mencoba. Kalau ada yang sudah mencoba, silakan langsung boleh buka mic-nya, kemudian tunjukkan hasilnya misalnya. Jadi kita bisa membuat gambar kartun dari wajah kita, atau bisa membuat avatar dari wajah kita ini. Atau kita bisa mengubah teks menjadi gambar. Oke, saya beri contoh aja Bapak Ibu ya. Contoh ini, bagaimana kita bisa mengubah teks menjadi gambar. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di layar ini foto saya yang hasilnya ini tadi. Ya. Teksnya itu dalam bahasa Inggris. Saya belum mencoba dalam bahasa Indonesia sih. Tapi ya, kalau Bapak Ibu mau mencoba bahasa Indonesia, bolehlah. Jadi di sini kita maunya mengetik. Jadi misalnya, kita ingin wajahnya anak-anak gitu ya. Kita ketik aja di sini. Sorry. Kita ketik aja di sini. Ini. Kemudian rambutnya kita buat deskripsinya misalnya rambutnya merah gitu ya. Merah, rambutnya lurus itu. Lurus itu gini ya. Terus matanya besar misalnya. Terus apa lagi ya? Tersenyum. Terus hidungnya mancung misalnya. Lagi ya. Udahlah, misalnya contohnya ini saja. Kemudian kita tinggal setelah ngetik ini ya. Jadi ada beberapa ciri ini anak-anak, rambutnya merah, lurus, kemudian matanya besar, tersenyum, kemudian hidungnya mancung misalnya. Kemudian kita klik generate ini. Kita tunggu sebentar. Si AI-nya ini sedang membuat gambar sesuai dengan apa yang kita... Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi langsung dibuatkan. Kalau kita mau 2 gambar, di sini 2 gambar. Dia bikin 2 gambar. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi matanya besar, tersenyum, hidungnya juga mancung, ini rambutnya merah dan lurus. Ini anak-anak. Itu contoh penggunaannya Bapak Ibu. Ini ya, jadi nama aplikasinya adalah Fotor. Oke, kita kembali lagi ke rumah. Nah, jadi apa saja yang bisa dilakukan di aplikasi ini adalah mengedit foto, membuat desain, membuat kolase. Atau tadi membuat gambar dari ketikan kita, dari tulisan. Jadi tidak harus orang, misalnya Bapak Ibu mau membuat hewan yang sesuai dengan imajinasi Bapak Ibu pun juga bisa. Gitu. Saya tutup dulu. Baik Bapak Ibu, adakah yang sudah mencoba untuk ini? Langsung barangkali di laptopnya atau di HP-nya dicoba gitu. Oh ya, untuk HP ada
ada di Play Store ya Bapak Ibu. Aplikasi Fotor ini ada di Play Store. Jadi kalau jenengan mau menggunakan pakai HP, silakan download aja gratis. Terus bisa dipakai seperlunya begitu. Itu tadi tentang Fotor. Itu ada yang mengatakan, Pak Mendrover, kita langsung ini ya, langsung aja, barangkali ada yang mau ini, soalnya kalau kita nunggu agak nanti biasanya terus lupa Pak Mendrover. Boleh ya kita langsung buka ruang diskusi ya Pak ya? Iya, begitu aja. Oke, baik. Bapak Ibu, tadi narasumber kita sudah menjelaskan tentang aplikasi Fotor. Saya sendiri juga Pak baru dengar ini Fotornya. Tapi yang lain saya udah lama dengar Pak. Tapi istilah Fotor ini termasuk hal baru juga sama saya. Baik, kepada Bapak Ibu guru hebat semua, kalau ada hal yang perlu ditanyakan tentang fitur-fitur Fotor ini diberikan kesempatan. Ada yang sudah rasen Pak, itu Ibu Eka Widi Astuti. Silakan Bu. Terima kasih Pak Singgi. Saya langsung praktek ini tadi Pak. Ya, Bu. Boleh share screen, silakan, monggo. Baik Pak, mohon izin. Ya. Nah, ini Pak hasil karya saya. Wah, itu luar biasa Ibu, sudah langsung jadi. Kesan saya sangat bahagia sekali Pak malam ini kenal dengan Fotor ya. Ya. Jadi kalau di aplikasi tetangga sebelah itu Pak, kalau mau buat seperti ini kan butuh tahapan-tahapan. Bahkan ya, harus membuat 2 foto yang nantinya ditimpa gitu kalau tidak salah Pak ya. Ya, betul. Di Fotor ini sudah ada template-nya. Ketika saya klik di bagian, nah ini di bagian ini Pak ya, saya klik tadi langsung masuk foto saya. Nah, terima kasih ini. Jadi seperti desain profesional kan Bu ya, jadi bagus banget ini. Ya, jadi seperti wajahnya atau kepalanya muncul gitu kan di luar lingkaran. Bagus saya banget, jadi Bu. Kelihatan cerdas Pak dengan aplikasi ini. Memang Bu, kita semua itu sudah dibekali untuk ini menjadi smart dengan ini aplikasi-aplikasi seperti ini. Terima kasih Bu Eka, apresiasinya luar biasa ini Bu Eka ini. Ya, tapi ada kegalauan saya Pak Singgi. Ya, apa itu Bu? Saya sedih ketika foto saya bergaris-garis dan ada tulisan Fotornya Pak. Oh iya, betul. Nah ini ya, barangkali ada tips dan triknya dari Pak Singgi untuk saya bisa mendapatkan fasilitas pro tanpa berbayar. Nah, siapa tahu kan Pak ya. Terima kasih ya, Pak Singgi. Oke, sama-sama. Izin saya tutup stop sharing ya. Oke. Ya, itu tadi sharing dari Bu Eka luar biasa, Bapak Ibu. Nah, itu tadi adalah aplikasi Fotor ya. Jadi memang ada fitur yang memang harus kita ganti dengan sedikit uang gitu, atau istilahnya aplikasi itu berbayar. Ada lagi yang mau mencoba, yang mau share hasil karyanya? Ada Pak, ada yang bertanya Pak di kolom chat. Oh iya, apa ini itu tadi Pak? Ada pertanyaan, apakah aplikasi ini berbayar atau tidak Pak? Oh, ini dari Bapak Daniel ya, Wimawan. Iya, terima kasih. Aslinya aplikasi ini berbayar, Bapak Ibu. Terus kemudian, sebentar. Jadi sekalian menjawab pertanyaan dari Pak Daniel tadi ya. Jadi saya izin untuk melanjutkan
share screen saya. Jadi ini tadi kita sudah mencoba mengeksplor beberapa fiturnya. Jadi kita bisa memilih apa yang bermanfaat. Ini sudah muncul ya Pak Mendrova ya? Sudah Pak, sudah. Oh, ya. Dia sudah mengeksplor beberapa manfaatnya, antara lain itu tadi. Nah, kemudian ini tadi baru pembukaan Bapak Ibu. Bukan itu yang jadi inti pembahasan saat ini. Tadi hanya saya memperkenalkan bahwa ada aplikasi namanya Fotor untuk segala keperluan. Mau butuh apa saja itu bisa. Tapi itu bukan itu yang mau kita bahas. Kalau di flyer Bapak Ibu ada gambarnya Adobe gitu kan ya. Bapak Ibu mesti kenal dengan nama Adobe. Siapa yang tidak kenal dengan Adobe? Nah, ini saya yakin semua Bapak Ibu sudah kenal dengan Adobe. Setidaknya di PC Bapak Ibu itu ada Adobe yang dipakai untuk buka PDF misalnya itu ya. Atau yang sudah paling sering kita pakai di dunia sehari-hari adalah Photoshop. Itu adalah produk dari Adobe. Oke. Ini yang akan kita bahas sekarang. Tadi pengantar ya, Fotor itu pengantar. Sekarang yang kita bahas adalah sesuai dengan yang ada di flyer, gambarnya Adobe. Itu aplikasi Adobe ini yang kita bahas. Bapak Ibu mesti tahu apa sih Adobe. Sekian banyak ini Bapak Ibu. Jadi Adobe itu raksasa, perusahaan raksasa aplikasi di tingkat dunia ya, dengan banyak sekali aplikasi yang sudah diproduksi atau sudah dirilis dan dipakai oleh banyak atau jutaan orang, dan mereka semua merasa puas dengan produk yang dikeluarkan oleh Adobe. Contohnya ini ada Acrobat Pro ini untuk membaca, mengedit PDF, kemudian bawahnya itu ada Photoshop, ini untuk mengedit foto, ada Lightroom, ini yang suka di medsos biasanya menyimpan atau membagikan foto, kemudian ada Premiere Pro yang suka mengedit video, dan ini dipakai dalam industri film profesional. Kemudian ada Illustrator, ini untuk membuat desain-desain berbasis vektor. Kemudian Animate, ini biasanya untuk membuat animasi. Ini contoh saja Bu ya, ada InDesign, ini untuk mempublikasikan media cetak maupun digital. Jadi misalnya kita mau bikin majalah, itu hampir semua, hampir ya, saya belum mendata sih, hampir semua perusahaan percetakan, publishing, itu menggunakan aplikasi InDesign untuk tata letak desainnya. Kemudian ada After Effects, ini luar biasa, efek visual, pendukung dari Premiere Pro. Jadi ini bisa membuat efek-efek visual seperti yang ada di film-film itu. Kemudian Adobe Stock ini tempat kita mau butuh foto jutaan foto ya, bahkan ratusan juta kalau saya tidak salah itu. Kemudian ada Dreamweaver ini untuk membuat web, mendesain web. Itu semua pengguna merasa puas dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh Adobe. Tapi untuk disclaimer, saya bukan agennya Adobe ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya memperkenalkan saja. Jadi sekian banyak aplikasi ini tidak ada yang gratis sayangnya Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang gratis. Kecuali Acrobat Reader ya. Kalau Acrobat Pro itu juga tetap berbayar. Semua yang dikeluarkan Adobe ini berbayar. Tidak ada yang gratis. Nah itu yang kita agak sesalkan, sehingga beberapa dari teman-teman kita di Indonesia itu
menggunakan cara sedikit yang tidak halal untuk mendapatkan aplikasi seperti ini. Nah, kemudian ada satu yang luar biasa yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu ini. Nah, ini. Namanya adalah Adobe Express. Apa istimewanya Bapak Ibu? Adobe Express ini bisa digunakan secara gratis. Nah, ini luar biasa ini. Adobe membuat aplikasi yang gratis. Bapak Ibu bayangkan ya, Adobe sebuah perusahaan aplikasi kelas dunia, raksasa aplikasi kelas dunia, membuat aplikasi untuk membuat konten media sosial, pamflet, logo, spanduk, dan lainnya dengan cepat dan mudah secara gratis. Nah, ini kan menarik, Bapak Ibu. Kalau kurs sudah ada gratis, ini kan sesuatu yang luar biasa bagi kita sih. Kalau misalnya kita punya penghasilan sebulan 50 juta gitu, ya enggak gratis pun tidak ada masalah. Tapi ini gratis, Bapak Ibu. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita tinggal ketik aja di browser. Ketik aja di browser, ini express.adobe.com/sp. Nah, ini juga tersedia di Play Store, Bapak Ibu. Kalau perlu menggunakan HP, ini ada di Play Store. Cari aja di Play Store itu Adobe Express gitu. Nah, misalnya saya lupa, Pak, alamatnya lupa, yang harus diketik apa, ketik aja Adobe Express gitu, nggak ada masalah Bapak Ibu. Tuh, kita langsung coba saja. Mohon izin untuk ganti, ya Bapak Ibu, ganti share screen. Kita langsung membuka ya, kita langsung misalnya kita ketik di Google, kalau kita lupa gitu ya, ketik di Google Adobe Express gitu. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Jadi kita lihat di ini di pencarian kita ada ini. Yang atas sendiri ya, yang bersponsor ini ada Try Adobe Express. Atau yang langsung di bawahnya ini, Adobe Express ini. Kita buka gini, bisa. Tapi ini baru perkenalan Bapak Ibu. Jadi kalau kita ketik Adobe Express di sini, ini kita baru kenalannya ya. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasinya, apa saja yang bisa dikerjakan oleh Adobe Express? Ini bisa disimak di sini. Jadi yang pertama, apa tadi? Kita bisa membuat desain flyer, logo, banner, sosial media, Instagram, video TikTok. Ini yang bisa dikerjakan oleh Adobe Express. Jadi membuat semua itu hanya dari satu tempat atau dari satu aplikasi. Terus ada banyak template di sini, banyak sekali. Kemudian dibuat dengan AI, jadi saya nanti contohkan bagaimana AI membantu kita bekerja dengan Adobe Express. Kemudian bisa bekerja bersama-sama. Jadi ini fitur ya Bapak Ibu nanti. Nah ini halaman perkenalannya Adobe Express. Tapi kalau kita buka lewat yang saya ketikkan tadi, jadi kita ketik express.adobe
adobe.com/sp ini aja Bapak Ibu. Jadi kita ketik ini express.adobe.com/sp. Kemudian kita enter. Ini kita sudah masuk ke halaman depan dari Adobe Express seperti ini. Bapak Ibu tinggal lanjutkan aja dengan Google di sini. Jadi biar enggak pusing-pusing loginnya, pilih yang continue with Google di sini. Kebetulan saya sudah punya akunnya, jadi saya pilih aja langsung masuk di sini. Nah, ini luar biasa, Bu. Jadi Adobe ini membuat Adobe Express ini gratis, kita bisa bikin. Sekalipun ada yang versi Pro-nya. Versi Pro-nya ini bayarnya sekitar 135.000 ditambah dengan pajak, karena ada pajaknya, jadi kira-kira ya 150.000 lah sebulan. Nah, untuk desainer itu bukan harga yang mahal sebetulnya, kalau harga sebulan 150.000, karena hasil yang mereka dapatkan lebih dari itu. Oke, apa saja yang bisa dikerjakan oleh Adobe Express ini, Bapak Ibu? Kalau kita klik di sini tanda tambah, ini kita mulai project baru. Tanda tambah sebelah kiri ini, kita project baru. Nah, ini kita bisa membuat logo, flyer, kolase, posting Instagram, Facebook, kartu-kartu, halaman web, membuat video, atau banyak lagi banyak. Kemudian kita bisa memanfaatkan Adobe Express ini dengan apa namanya ya? Tidak perlu membuat project sebetulnya. Jadi ini fasilitas yang disediakan oleh Adobe Express untuk kita. Jadi misalnya ini ada remove background. Jadi kita bisa menghapus latar belakang foto kita, kemudian mengubah gambar jadi JPG atau PNG, atau jadi SVG, ini biasanya untuk keperluan cetak-mencetak. Bisa membuat QR code, jadi kemudian kalau soal video bisa memotong video, mengubah ukuran video, menggabungkan beberapa video, mengubah video jadi GIF, atau mengcrop video, mengubah kecepatan, mengubah jadi MP4, atau membalik. Jadi video yang asalnya jalannya maju, sekarang jadi jalannya mundur. Kemudian kalau berkaitan dengan file PDF, ini bisa mengkonversi PDF jadi Word bisa, jadi Excel bisa, jadi PowerPoint bisa, jadi gambar bisa. Oh, yang bawah ini Bapak Ibu ya, convert from PDF. Yang atas ini mengubah apapun jadi PDF. Kemudian kita bisa juga mengedit teks dan gambar yang ada di PDF tadi. Kemudian bisa mengubah halaman. Jadi misalnya kalau kita PDF-nya, biasanya kalau kita daftar apa-apa itu kan ngirim foto dalam bentuk PDF, kemudian misalnya foto kakaknya menceng gini, kita bisa sesuaikan. Kemudian bisa menggabungkan beberapa PDF. Ini beberapa fitur dari Adobe Express. Nah, apa istimewanya Adobe Express? Kita buat contoh saja. Bapak Ibu bisa langsung mencoba ya, sama seperti tadi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung praktek di laptop Bapak Ibu atau di HP Bapak Ibu. Bisa langsung download kalau pakai HP. Contohnya kita mau bikin apa ya? Gini aja wis. Saya buat project baru yang kita atur sendiri ukurannya, custom size. Nah, ini mau ukuran berapa Bapak Ibu bisa. Kalau mau sosial media sudah disediakan, ada IG, ada story IG, ada
IG landscape, ada Facebook dan sebagainya. Ini banyak banget. Atau mau yang dicetak, Bapak bisa buat ukuran letter, atau ukuran poster, atau ukuran A4, A3, A5, dan sebagainya. Atau yang standarnya ini, kita bikin aja yang, nih contohnya, kita buat yang ini aja udah 4:3 gini aja. Kemudian kita pilih next gini Bapak Ibu. Nah, kemudian oleh Adobe nanti kita langsung disiapkan sebuah kertas kosong seperti ini ya. Semacam kertas kosong. Nah, kalau Bapak Ibu suka pakai template, tinggal langsung pilih template yang ada di sebelah kiri. Banyak sekali template-nya, silahkan dicoba. Nah, oke, sekarang saya tidak pakai template, tapi saya pakai langsung dari ini. Saya pilih background-nya dulu. Nah, ini kita bisa pilih background-nya dulu. Yang ada gambar mahkotanya ini berarti ini yang untuk versi yang Pro, Bapak Ibu. Jadi kita tidak gunakan yang Pro, kita pakai yang gratis saja itu sudah bagus. Misalnya kita pilih yang ini ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini background. Atau misalnya Bapak Ibu tidak suka dengan background yang seperti ini, kabur yang dicoret-coret seperti ini, Bapak Ibu bisa pilih sebelah kanan, ini sebelah kanan, ada choose solid color ini. Bapak bisa pilih aja warnanya apa, misalnya saya pilih warna yang sesuai dengan ini misalnya. Nah, seperti ini. Itu sudah jadi Bapak Ibu. Ini tentang background. Dari background ini, terus kita tambahi foto. Apalah istimewanya karena ini aplikasi ini punyanya Adobe, jadi kita bisa memilih dari Adobe Stock yang sudah terkenal. Jadi stok foto dari Adobe yang sudah terkenal, banyak sekali jutaan foto, kita bisa menggunakannya secara gratis. Dan sudah diseleksi oleh Adobe bahwa foto ini boleh dibagikan secara gratis. Jadi misalnya saya pilih orang misalnya sini ya. Saya mau menambahkan orang saja di sini. Nah, seperti ini. Sudah kita tinggal klik, orangnya sudah ada masalah kayaknya. Oh iya, fotonya yang bermasalah Bapak Ibu. Kita pilih foto yang lain saja. Oke, misalnya ini. Suaranya itu mas. Suara kereta. Iya, rumah saya itu dekat dengan jalan, Bapak Ibu. Dekat dengan jalannya kereta api. Jadi kadang-kadang suara-suara dari ini bisa masuk ke kita. Ya, kayaknya ada sesuatu di aplikasi ini. Pas kita webinar, ini sedang terjadi. Kita refresh saja coba.
Oke, istimewanya juga bahwa kita tidak perlu menyimpan desain kita. Desain kita itu otomatis akan tersimpan, Bapak Ibu. Ini tadi langkah kita yang terakhir tidak tersimpan. Kita buat lagi aja. Kemudian kita tambahkan foto. Fotonya orang. Nah, seperti ini. Tinggal kita besarkan aja. Ini ya Bapak Ibu ya, misalnya ini otomatis didesainkan oleh si Adobe Express-nya. Lah, kemudian tadi sudah dikasih fasilitas oleh Adobe Express ini. Kalau kita mau menghapus background-nya, background fotonya ini, kita tinggal klik ini aja. Sebelah kanan ini ada remove background. Ini, kita klik remove background. Kita tunggu sebentar. Sambil menunggu, jadi memang Adobe Express ini baru dirilis, artinya belum setahun atau belum 2 tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di Indonesia memang belum begitu populer dipakai. Nah ini Bapak Ibu, ini remove background versinya Adobe ini. Luar biasa, halus banget. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, dia meremove background ini halus banget. Karyanya Adobe. Nah ini. Nah kemudian caranya untuk scroll membesar ini kita tekan kontrol sambil di scroll, atau berkecil kita kontrol scroll ke sebaliknya. Kalau ingin ke kiri ke kanan kita tekan shift kemudian di scroll ini. Ini shift ditahan sambil di scroll kalau ingin kita ke kanan ke kiri. Nah, kemudian istimewa juga Adobe ini perusahaan desain, jadi untuk huruf kita tambahkan tulisan ya, untuk huruf ini fontnya ada ribuan font disediakan secara gratis Bapak Ibu. Jadi mau yang pakai template atau yang tidak, itu Bapak Ibu tinggal pilih sendiri. Saya pilih yang membuat desain saya sendiri. Ini. Nah, cara ngetiknya di sini sudah disediakan tulisan gitu ya. Double klik to edit. Atau kita ketik di sini sebelah kanan ini, kita tinggal ketik aja di sini. Misalnya kita ketik apa ya? Webinar misalnya. Salah. Webinar. Malam Sabtu misalnya gini Bapak Ibu. Nah, ini kita tinggal sesuaikan tempatnya. Nah, kemudian istimewa lagi bahwa si Adobe ini menyediakan font. Kalau kita bingung, kadang kita kalau membuat gini-gini itu bingung, saya harus pakai font apa ya? Milih fontnya di sini Bapak Ibu. Ada main style di sini, kemudian saya besarkan dikit ya. Ada main style di sini, kemudian nama fontnya adalah Source Sans Pro Black, ini ukuran hurufnya. Kemudian perataannya, nah oleh AI-nya Adobe Express kita disediakan ini, mau pilih font yang bagaimana yang sesuai dengan desain kita. Nah ini, gini. Atau kita tidak suka pakai yang seperti ini, saya mau desain yang lain. Di sini sudah disediakan, mau yang bundar, tulisannya melingkar, setengah lingkaran tapi ke atas, setengah lingkaran ke bawah, atau dalam bentuk ini
grid ya, jadi disesuaikan huruf-hurufnya, atau dibuat drop chart, atau dibuat seperti ini. Itu Bapak Ibu bisa memilih sendiri. Nah, kemudian saya buat misalnya, saya milih yang ini yang tengah-tengah ini Bapak Ibu. Jadi hurufnya disesuaikan bentuknya seperti yang kita pilih. Atau kita pilih yang seperti ini, hurufnya disesuaikan dengan yang seperti ini. Nah, atau bentar ya. Naikkan sedikit biar kelihatan. Nah, atau kita pilih yang ini. Yang di kotaknya. Jadi tulisannya itu otomatis menyesuaikan. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing. Kita tinggal besarin aja di sini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah selesai, kalau misalnya ini tumpuan gambarnya banyak Bapak Ibu ya. Jadi ini kan gambar orangnya ketumpuan sama tulisan kita. Kita maunya tulisan ini ada di belakangnya. Nah, kalau di aplikasi yang lain kadang cuma dikasih pilihan untuk taruh agak di belakang, taruh agak di belakang, taruh agak ke depan, taruh agak ke depan. Nah, kalau di Adobe Express ini kita bisa pilih di mana letaknya dengan mengklik yang sebelah kanan bawah ini. Ini ada tulisannya 3, berarti ada 3 gambar yang saling tumpuk menumpuk ini. Kita buka aja. Kemudian tulisannya kita taruh di mana? Misalnya di belakangnya gambar. Kita seret aja, klik ini. Kita seret aja di belakangnya gambar di sini. Nah, ini sudah jadi. Jadi kita tidak perlu bingung di mana letaknya tulisan kita. Ini ada di sebelah kanan bawah tempatnya lapisan istilahnya ya, layer atau lapisan. Mau seperti apa? Ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian misalnya kita mau bikin tulisan apa ya? Oh ini, misalnya gambarnya ini saya tidak mau gambar ini semua. Saya maunya dipotong. Nah ini bisa kita pilih. Caranya adalah kita seleksi gambarnya, kemudian kita pilih crop and shape di sini Bapak Ibu. Crop and shape. Kita klik di sini sebelah kanan ini ya. Kemudian mau di crop seperti apa? Ini ada pilihannya. Bisa dalam bentuk lingkaran atau segitiga atau apapun. Ini ada. Misalnya lingkaran lah. Saya pilih lingkaran. Nah, ini kita tinggal sesuaikan gambarnya yang di crop lingkaran yang mana. Apakah yang ibunya tok seperti ini atau yang semuanya. Nah, kalau sudah, kita tinggal centang aja. Ini sudah, nah lihat potongannya sudah dalam bentuk lingkaran ini. Nah, ini salah satu fasilitasnya. Berikutnya, kita mau bikin tulisan yang melingkar di bawahnya ini, Bapak Ibu. Kita mau bikin tulisan yang melingkar di bawahnya ini. Caranya, kita ketik aja teks, kita pilih teks, kemudian pilih aja di sini. Nah, kita ketik misalnya, apa ya? Bersama
rendah, misalnya gitu. Kita pilih warnanya, kalau mau pilih warna di sini ya, yang warna ini. Kita pilih warnanya. Kemudian kalau kita mau warna yang dari gambar ini, kita bisa pilih di ini gambar kayak pipet ini. Kita pilih aja, kita klik aja gambar pipetnya. Kemudian kita pilih ini, disorot ini warna yang mana yang kita mau. Warna celananya ini. Kita klik aja, dia sudah milih seperti warna celananya. Jadi mudah banget ketika kita memilih warna yang sesuai dengan gambar yang ada di desain kita. Kemudian shapes-nya ini kita pilih yang melingkar seperti ini. Nah, terus saya maunya tidak setengah lingkaran. Kalau maunya tidak setengah lingkaran, Bapak Ibu, kita tinggal ini guys, diedit aja, dikasih spasi di sini. Nah, ini di spasi. Terus kita masukkan ke sini. Seperti ini. Kalau misalnya fontnya terlalu besar, kita kecilkan aja. Kita putar sedikit. Ini internet saya agak mulai lambat, Bapak Ibu, jadi harap dimaklumi ketika prosesnya agak seperti inilah, Bapak Ibu. Jadi cara membuat tulisan yang melingkar seperti ini. Sementara ini hanya demo saja, jadi cara menggunakan Adobe Express ini semudah itu. Terus satu lagi, Bapak Ibu. Jadi ini kita buat nama project itu jangan lupa Bapak Ibu ya, diketik di sini di atas agak sebelah kiri ini, kita buat ini misalnya membuat desain misalnya gitu. Misalnya sudah selesai, saya mau menunjukkan satu lagi, jadi bagaimana kita membuat project ini dibantu oleh Adobe Express. Kita buat lagi yang contoh ini Bapak Ibu ya. Jadi kadang kita bingung kalau membuat desain, langsung saya masukkan foto aja. Jadi misalnya foto ini saya masukkan.
Foto ini saya masukkan. Kemudian foto ini saya masukkan. Kemudian foto ini saya masukkan. Nah, ini kan ukurannya beda-beda, posisinya beda-beda. Kemudian saya masukkan tulisan. Misalnya tulisannya pakaian zaman now misalnya. Nah, ada tulisan, ada gambar-gambar. Saya mau bikin desain. Ini gimana ya caranya membuat desain? Ini dibuatkan oleh si Adobe Express, Bapak Ibu. Oleh AI-nya Adobe Express. Caranya yaitu kita klik ini di sebelah kanan bawah. Ini ada desain. Sebelah kanan agak ke bawah, maksudnya ya. Ada desain. Nah, ini sudah dibuatkan desain-desain contohnya seperti ini oleh Adobe. Kita tinggal terapkan aja mau yang seperti apa. Misalnya yang ini. Yang contoh ini ya. Kita tinggal klik aja, sama dia sudah dibuatkan ini. Sudah jadi. Oh, saya tidak cocok yang desain itu. Saya cocoknya yang ini. Kita tinggal klik aja. Nah, sama dia sudah dibuatkan desainnya seperti ini. Kita tinggal menyesuaikan aja. Begitu, Bapak Ibu. Ini saja untuk demo ininya ya. Demo penggunaannya. Nanti kalau saya terlalu banyak, Bapak Ibu jadi hanya sebagai penonton kan tidak enak, Bapak Ibu. Oke, itu saja Pak Mendrova. Sementara untuk demo menggunakan Adobe Express, kita lanjut ke berikutnya adalah sharing. Barangkali ada yang sudah mencoba atau mungkin ada yang bertanya, ini dipersilahkan. Kayaknya. Izin Pak Singgi. Nggih, Bu Eka. Mohon maaf tadi saya beberapa bagian saya terlewat. Hanya ingin memastikan Pak Singgi, apakah aplikasi Adobe Express ini benar-benar gratis gitu ya, atau sama seperti yang lain kita bisa menggunakan yang tidak ada mahkotanya gitu? Terima kasih Pak. Iya Bu, langsung saya jawab ya. Jadi Adobe Express ini memang disediakan gratis, Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi Adobe Express ini memang dibuatkan Adobe untuk digunakan secara gratis. Gratis selamanya, kecuali yang gambar-gambar yang ada mahkotanya atau fitur-fitur yang ada mahkotanya, itu memang untuk yang pro saja. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di ini tadi, jadi semua fitur yang bisa digunakan itu semuanya terbuka, Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, maksudnya misalnya remove background itu hanya untuk yang pro, enggak. Itu disediakan semuanya secara gratis. Gratis segratis-gratisnya. Begitu ya Bu Eka. Monggo dicoba, ini semua gratis. Termasuk yang editing video itu juga gratis. Nggih. Bu Eka, ada yang lain barangkali Bapak Ibu? Monggo dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kita buka ruang diskusi. Silakan Bapak Ibu. Maaf Pak, saya tadi terlempar karena jaringan Pak. Nggih. Iya, tidak apa-apa Pak Mendrova. Jadi memang jaringannya malam ini agak menurun semua. Di tempat saya juga agak menurun ini Pak Mendrova. Iya, terganggu Pak. Ini saya lagi pakai jaringan apa ini? 2. Pakai WiFi sama hotspot ini Pak. Wow. Iya. Monggo silakan Pak Ibu. Barangkali ada yang mau share hasilnya, silakan.
Ada Pak, ada yang lagi crashen itu Pak Cornel ya. Oh iya, Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Cornel Purba dari SMP Negeri 15 Kota Tangerang ya. Saya sebenarnya dari awal tadi bergabung, cuman ada tamu di rumahnya jadi nggak begitu menyimak. Cuman begitu saya lihat tadi presentasi dari Pak Singgi, saya lihat judul webnya itu ternyata dari produk Adobe ya, Adobe. Lalu saya buat itu. Nah, kebetulan saya sudah buka. Setelah saya lihat-lihat kok ini mirip-mirip Canva gitu ya. Kalau sekilas itu saya lihat betul Pak Cornel. Mirip-mirip Canva ini gitu dari segi tata desainnya. Ya mungkin kalau saya lihat sih fitur di Canva di sini masih lebih kaya di Canva. Mungkin ini karena masih baru ya. Tapi memang dari penjelasan Bapak sekilas setelah saya buka-buka ini ya memang perlu dipelajari juga sih. Mudah-mudahan aja nih teman-teman yang lain kalau pertanyaan saya sih Pak ini aja. Apakah ini produk baru atau bagaimana gitu ya? Karena kalau saya lihat ini dibanding dengan Canva, rekan-rekan guru kayaknya lebih familiar dengan Canva gitu Pak. Terima kasih. Iya. Bagaimana Pak Mendrova? Langsung dijawab atau bagaimana? Oh langsung Pak, silakan Pak. Iya. Terima kasih Pak Cornel pertanyaannya. Jadi ini tadi memang sekilas saya tunjukkan atau saya demokan beberapa hal. Memang sekilas sama dengan Canva. Terus kenapa Canva itu lebih populer di kalangan Bapak Ibu guru? Ya karena memang Canva menyasar duluan di sektor pendidikan di Indonesia. Jadi Canva dulu mengeluarkan Canva for Education itu berhasil banget masuk di Indonesia. Nah, sedangkan Adobe Express ini usianya memang belum lama Pak Cornel, ini memang barusan saja. Jadi terus di Indonesia produk Adobe di Indonesia itu masih belum belum familiar gitu Pak ya. Jadi Indonesia itu bukan termasuk wilayah sasaran dari Adobe. Jadi kalau kita daftar Adobe pakai lokasi Indonesia itu di Adobe-nya itu dinyatakan bahwa lokasi kita itu tidak terdaftar gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya Adobe dengan Canva itu kan memang sama-sama perusahaan. Cuman kalau Adobe tetap sebetulnya mereka pertama kali dan sudah terkenal di bidang desainer kan begitu Bapak ya. Terus kemudian mengenai fasilitas, mungkin memang si Adobe ini karena barusan. Jadi kayaknya di Indonesia juga masih belum saya lihat sih di YouTube itu kayaknya yang orang Indonesia mengulas juga masih ada 1 orang mungkin. Masih ya, usernya masih sedikit kali Pak ya. Ya betul Pak Cornel. Jadi itu. Cuman ya ada beberapa magic yang disediakan oleh Adobe yang memang belum ada di aplikasi yang lain. Tadi itu semisal AI-nya Adobe Express tadi bisa membuatkan desain untuk kita secara otomatis. Termasuk tulisan yang bisa dikemas dengan rapi tadi juga untuk aplikasi yang lain kayaknya masih belum bisa. Begitu Pak Cornel, semoga bisa menjawab ya. Ya Pak, ini karena memang saya juga tadi saya coba buka-buka ya, ini kalau mau bikin sekolah, mau daftar sekolah kita juga nggak ada namanya. Iya betul. Sebetulnya kalau di Amerika sudah ada Adobe for Education, jadi untuk kelas-kelas, jadi siswa bisa berkolaborasi dengan gurunya kalau di Amerika. Tapi di Indonesia memang belum, jadi belum sampai di tempat kita Pak Cornel. Semoga saja segera ya.
Iya, Gitu, iya. Pak. Oke, Pak. Nggih, Pak Mendrova. Oke Pak, satu lagi yang resen Pak, itu Ibu Nur Bahja. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Mendrova. Saya mau bertanya Pak, sebelumnya saya mau berkenalan. Nama saya Nur Bahja, guru SDN 14 Gresik, Jawa Timur. Saya ingin bertanya, apa bedanya Adobe Photoshop sama Adobe Express? Itu saja. Terima kasih Pak. Beda tulisan, Bu. Iya, Bu. Guyon. Biar nggak terlalu tegang. Iya, biar nggak serius-serius banget, Pak Cornelia. Iyalah. Iya, soalnya saya tahunya Adobe Photoshop itu dulu pas waktu pembatik level 3 diajari sedikit masalah Adobe Photoshop. Makanya saya kok tertarik apa bedanya apakah ada perbedaan antara Adobe Express dan Photoshop itu. Soalnya saya terus terang nggak tahu mengenai Adobe itu. Terima kasih, Ya. Pak. Oke. Baik, saya jawab langsung Pak Mendrova ya. Ya, Jadi Pak. Adobe Photoshop itu memang dengan Adobe Express ini sama-sama produk dari Adobe Bu Nur ya. Jadi kalau Photoshop itu perhatian fokusnya dari aplikasi itu adalah untuk editing foto, editing image gitu ya, berbasis raster. Jadi kita mau mendesain atau mengedit foto dengan segala kebutuhan editing foto itu disediakan oleh Photoshop. Lah Adobe Express ini merangkum beberapa aplikasi jadi satu kesatuan begitu Bu Nur. Jadi di Adobe Express ini ada Photoshop-nya ada, kemudian Illustrator-nya ada, kemudian kalau dulu kenal namanya Adobe Spark itu sekarang juga ada. Termasuk juga misalnya mau membuat animasi pun juga disediakan di Adobe Express. Cuman yang kita bahas di sini baru yang desain diam ya, desain yang tidak bergerak. Nah begitu. Jadi beberapa aplikasi yang disediakan oleh Adobe, termasuk Adobe Premiere untuk editing video, itu dirangkum jadi satu di Adobe Express dan disediakan secara gratis. Begitu Bu Nur. Nah kalau Photoshop kan enggak gratis ya Bu Nur ya. Photoshop itu aslinya kita harus membayar. Kalau sekarang pakai namanya Creative Cloud itu kita harus mendaftar untuk bisa menggunakan itu, dan itu berlangganan secara bulanan atau tahunan. Itu harusnya kalau kita menggunakan Adobe Photoshop. Cuman ya tadi saya sampaikan bahwa teman-teman kita di Indonesia ini biasanya tidak suka membeli sehingga menggunakan langkah-langkah yang sebetulnya itu tidak boleh dibilang tidak legal lah begitu. Nah sedangkan Adobe Express ini legal digunakan secara gratis tanpa kita harus membayar. Gitu Bu Nur, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak. Baik, ada lagi satu orang lagi Pak yang resen. Bisa Pak ya? Ya silakan. Ini Bapak Prasiswo ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan dulu, nama saya Prasiswo. Saya dari Kabupaten Probolinggo, tepatnya di SDN Ngadisari 1. Menyambungi pernyataan dari Pak Kornel dan Bu Nur Bahja. Ya memang betul Pak Singgih, kita kurang familiar dengan Express ini.
Ya sebetulnya tadi saya juga sempat membuka dan mencoba. Ya betul apa yang dikatakan Pak Kornel, memang di Canva sudah banyak tool-tool yang ada di Adobe Express. Ya mungkin kami atau kita itu kurang familiar dengan Adobe Express. Tapi tadi saya coba ada beberapa tool yang kayaknya sangat menarik gitu dibanding dengan Canva. Kalau di Canva untuk teks kita ya cuman hampir sama dengan di Office, font-fontnya, bentuk fontnya gitu. Cuman kalau di Adobe tadi saya coba, kita bisa langsung banyak model untuk huruf, jadi sudah bervariasi, tidak monoton hanya bentuknya, tapi warna dan modelnya juga bervariasi gitu di Adobe Express tadi. Saya coba seperti itu. Terus terkait dengan Adobe Photoshop, betul yang kan Pak Singgi, memang di Photoshop khusus untuk mendesain foto memang, jadi hanya khusus foto. Tapi di Adobe Express tadi saya coba lebih dari itu, jadi lebih banyak tool, jadi penggabungan dari produk-produk Adobe kayaknya. Mungkin gitu, terima kasih Pak Singgi dan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Pak Prasiswo dari Probolinggo. Probolinggo Jawa Timur ya Pak ya? Sekaligus ditanya Pak, ada satu lagi yang resen Pak. Oh ya, pertanyaan dari Pak Prasiswo tadi soal apa tadi Pak? Sebenarnya kalau pertanyaan saya enggak ada Pak, cuman tadi menanggapi pernyataan Pak Gubernur Baja saja. Oh iya ya. Ya, terima kasih Pak Prasiswo. Memang betul, jadi Adobe ini tidak familiar di tempat kita di Indonesia, karena memang ya pertama ini software ini memang aplikasi ini memang barusan dirilis, jadi belum lama. Tidak seperti Canva yang sudah lama banget gitu ya. Kemudian apa namanya, sosialisasinya tidak gempar, tidak segempar yang lain begitu Bapak Ibu. Jadi si Adobe ini tetap maunya itu ya, maunya yang diunggulkan adalah produk dari Creative Cloud. Jadi seperti yang ini, yang berbayar gitu. Jadi yang gratis ini memang disediakan sebagai pendukung aja, bahwa si Adobe juga punya sesuatu yang bisa digunakan secara gratis. Begitu. Gitu Pak Mendrova. Monggo silakan, ada lagi Pak Mendrova ya. Ada satu lagi, ini dari Ibu Asnidar ya. Silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Maidaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kedengaran suara saya Pak Dik. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Asnidar. Saya dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Iya, saya mohon maaf Pak, saya baru menyimak, saya terlambat menyimak. Saya tertarik dengan Adobe ini, aplikasi ini ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah aplikasi ini termasuk aplikasi dalam pendidikan education maksudnya? Mungkin seperti itu Pak. Oh iya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Asnidar dari Palopo tadi Bu ya? Iya, Kota Palopo, Sulawesi Selatan Pak. Sulawesi Selatan ini Pak. Kenapa Pak Mendrova? Ini rekan dari Kokapten ini Pak. Oh, Kokapten juga. Selamat ya Bu. Baiklah, jadi kalau berkenaan dengan aplikasi untuk pendidikan, untuk education, memang Adobe belum menyasar untuk pendidikan di Indonesia, Bu Asnidar. Jadi Adobe ini masih bersifat bahwa ini aplikasi untuk profesional, jadi untuk para desainer-desainer yang ada di seluruh dunia, sebetulnya begitu. Jadi kalau untuk pendidikan, kalau pendidikan yang di Amerika sih tadi disebutkan, kalau di Amerika sudah. Jadi siswa-siswa di sekolah Amerika sana itu beberapa menggunakan Adobe Express ini. Tapi untuk di Indonesia memang
Adobe belum sampai, bahkan Adobe yang selain Adobe Express ya, yang lain pun di Indonesia masih belum disediakan sebetulnya. Begitu. Jadi memang tidak masuk dalam ranah untuk aplikasi untuk pendidikan. Cuman saya kenalkan saja kepada Bapak Ibu semua bahwa Adobe Express ini dikeluarkan oleh perusahaan desain yang sudah terkenal sejak zaman dahulu kala, dan itu disediakan secara gratis. Nah, apa istimewanya? Ya, sebenarnya tadi foto yang disediakan itu diambil dari Adobe Stock yang sudah terkenal di dunia desain. Kemudian font-fontnya juga lebih luar biasa karena ini font dari Adobe. Kemudian yang berikutnya adalah fasilitas AI yang tadi sempat saya tunjukkan sekilas beberapa, bahwa AI dari Adobe Express ini membantu kita dalam membuat desain, baik itu mendesain tulisan maupun mendesain secara keseluruhan. Begitu Bu Asnidar yang dimaksud ya, semoga bisa menjawab. Bagaimana Pak Mendrova? Oke Pak, kita lanjut. Ada materi selanjutnya Pak. Oh ya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana, bentar ya. Nah, bagaimana kita membuat atau mengkonversi dari file PDF menjadi file yang lain. Saya izin untuk share screen dulu. Ya, saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Jadi begitu mudahnya Adobe, karena Adobe punya Acrobat Pro yang memfasilitasi. Jadi kalau Bapak Ibu kenal dengan file PDF, PDF itu memang file yang pertama kali dikerjakan oleh Adobe. Nah ini kita klik tanda tambah di sini ya, klik tanda tambah. Kemudian sebelah kanan ini ada convert from PDF. Ini artinya mengubah file dari bentuk PDF. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Kita klik, kemudian kita cari filenya yang PDF. Kita ambil. Sambil kita mengambil, sebelah kanan ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa apa saja yang bisa dikonvert menjadi file apa saja. Kita bisa mengkonvert PDF itu bisa menjadi Excel, bisa menjadi PowerPoint, bisa menjadi gambar PNG atau JPG, bisa menjadi file Microsoft Word. Oke, contohnya saya cari filenya apa ya? Nah, ini misalnya saya ambil file dari Quizzes ini. Ini latihan soal, saya ambil dari Quizzes. Kita tunggu sebentar, sedang upload dokumennya. Nah, ini file dari Quizzes ini, bentuknya PDF. Nah, kemudian kita convert, caranya bagaimana? Kita pilih convert menjadi apa. Di sini kita klik aja. Ada tanda kayak panah ke bawah ini. Kita klik. Nah, ini kayaknya internet saya yang
tidak bersahabat kayaknya Bapak Ibu. Karena di sini adanya PowerPoint dokumen. Kita oke aja sudah ya. Kita lanjutkan aja. Kemudian kita download. Nah, ini sudah terdownload di bawah sini, Bapak Ibu. Jadi, filenya sudah otomatis terdownload dalam bentuk PowerPoint. Bentar ya. Share screen-nya saya ganti dulu. Nah, ini saya kok tidak bisa share screen. Bentar ya. Nah, karena ini tadi kita ubah menjadi PowerPoint, Bapak Ibu, jadi hasilnya juga jadi PowerPoint. Tapi kalau kita ubah jadi Microsoft Word, hasilnya juga akan jadi Microsoft Word. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat, ini hasil PowerPoint-nya. Ini bisa kita edit, ini tulisannya ini bisa kita edit. Nah, ini bisa kita edit. Ini hasil dari ini tadi, konversi dari PDF. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk mengkonversi dalam bentuk yang lain. Begitu, Bapak Ibu, ini tentang mengkonversi dokumen jadi PDF. Bentar ya, saya share screen lagi. Nah, kemudian kita coba mengedit teks dan tulisan yang ada di PDF. Jadi kita tidak perlu aplikasi apa namanya, pengubah PDF yang itu biasanya kita harus pakai sedikit trik apa ya, yang tidak legal lah istilahnya untuk menggunakan itu. Nah, sekarang kita bisa menggunakan pengedit PDF yang disediakan oleh Adobe Express ini. Contohnya apa ya? Nah, misalnya ini contoh aja Ibu ya. Jadi ada file PDF. Nah, ada file PDF seperti ini. Nah, ini kita bisa mengedit apapun yang ada di file PDF ini.
Misalnya mau nambah tulisan itu ya. Kita tinggal klik ini, kemudian klik aja di sini, kasih tulisan apa misalnya gitu. Nah, ini contoh. Kemudian fontnya bisa kita ganti dengan font yang ada di ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini contoh kita nambah tulisan. Nah, kemudian kalau misalnya mau sayangnya ini saya mengambilnya dari gambar kayaknya ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dibuat oleh Adobe itu ini bisa diedit Bapak Ibu. Jadi saya lupa kalau file Adobe, file PDF yang dibuat oleh Adobe yang mana. Itu tadi cara kita yang mengedit PDF. Kemudian kita bisa mengubah ini. Nah, ini mengubah file PDF. Contohnya mana ya? Ini aja wis. Nah, seperti ini. Ini mau kita puter PDF-nya, kita puter begini, dia sudah otomatis akan mau diputer gitu maksudnya. Jadi diputer-puter gini mau. Kemudian kita tinggal download hasilnya. Atau mau kalau ditambah halaman, bisa ditambah halaman di sini. Atau kalau mau diambil berapa halaman saja, bisa diambil di sini. Gitu. Halo Pak. Ya? Waktu kita tinggal 8 menit lagi Pak, jam 9. Oh gitu. Oh iya Mas. Iya, tadi Bapak Ibu jadi bisa dieksplor dieksplor caranya. Cuman ya satu hal yang istimewa memang bahwa Bapak Ibu bisa menggunakan ini tadi ya saya tunjukkan lagi sebelum ini diakhiri. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur sebelah kanan bawah ini, desain ini untuk membantu Bapak Ibu membuat desain secara otomatis dibuatkan oleh AI. Itu. Kemudian soal tulisan tadi ini titik ininya ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa membuat tulisan itu semau ini seperti ini. Jadi dibuat untuk desain-desain seperti ini. Nah, seperti ini. Itu melalui fasilitas yang ada di sini. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas seperti ini. Ini contohnya. Kemudian soal pewarnaan dokumen itu Bapak Ibu bisa mengambil sesuai dengan apa yang ada di foto. Jadi misalnya fotonya warnanya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil tulisan kita warnanya senada dengan fotonya dengan ini, yang gambar pipet ini, mau yang
seperti apa, mau yang tulisan ini atau yang ini. Nah, ini tinggal menyesuaikan dengan apa yang ada di foto. Begitu. Kemudian mengenai jenis font, kalau Bapak Ibu bingung, dipilihkan oleh Adobe, ada di bawah ini, Bapak Ibu tinggal scroll aja ke bawah. Nah, tinggal pilih ini filenya yang bentuk fontnya yang mana. Nah, ini disiapkan oleh AI-nya Adobe Express. Demikian Pak Mendrova dari saya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian juga saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini menambah sesuatu lebih kepada Bapak Ibu semua. Itu Pak Mendrova. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Singgi atas pemaparan materi webinar kita pada malam hari ini, sangat menarik sekali Pak. Sesuai dengan tema webinar kita yaitu sentuhan dalam satu aplikasi. Tadi sudah dipaparkan di awal webinar yaitu dengan memperkenalkan aplikasi Fotor dan disusul dengan pengenalan aplikasi Adobe Express. Ini sangat menarik sekali. Dan kita kasih waktu sekitar 5 menit lagi untuk ruang diskusi dari pemaparan materi dari trainer kita. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Ibu semua. Silakan Pak. Pak, mau nanya nih. Ya. Atau saya share screen aja kali ya. Kok fitur AI-nya nggak nemu di saya? Oh, memang Pak, tidak ditunjukkan secara eksplisit. Monggo silakan share screen Pak Cornel. Ya. Silakan Pak Cornel. Nah ini dia Pak. Saya nggak nemu fiturnya di mana gitu. Oh iya, jadi fitur AI-nya itu sudah tersemat secara otomatis di dalam aplikasi itu. Seperti saya tunjukkan tadi. Jadi Pak Cornel misalnya mau membuat kolase foto, bukan kolase foto ya, membuat desain cover. Nah, Pak Cornel cukup membuat desain baru. Jadi apa saja gitu misalnya. Jadi contohnya silakan Pak Cornel buat desain baru. Ya, plus. Oke lah ya, yang gampang-gampang aja logo. Ya, misalnya. Itu terus Pak Cornel butuh apa misalnya foto, misalnya masukkan fotonya. Foto di mana diunggahnya, Pak? Kalau unggah yang upload itu, Pak. Kalau mau unggah, upload foto yang warna biru itu. Oh, ya. Ya, itu kalau mau upload. Kalau mau pakai yang dari Adobe, tinggal pilih aja fotonya. Oke, coba ya. Ya. Nah, kemudian masukkan tulisan misalnya. Teks ya. Nah, ini yang text to image itu juga AI itu, Pak. Jadi Pak Cornel kalau gitu. Tadi, jadi text to foto itu fitur AI juga. Jadi mana tadi ya? Di foto. Teks kita coba. Ya, sudah coba masukkan tulisan dulu. Yes, mana nih? Nah, itu
yang rekomendasi itu disediakan juga oleh AI Pak Kornel. Jadi Pak Kornel enggak perlu bingung mencari font apa ya yang cocok. Nah, itu yang recommended itu sudah disediakan oleh AI. Nah, Oh, itu ini. AI itu. Ya. Kemudian coba Pak Kornel scroll ke bawah. Sebelah kiri itu di scroll ke bawah. Mentok, Pak. Oh, sudah enggak ada. Ada. Kamu udah belum pin? Kalau miringin ini nggak bisa ya? Gimana, Pak? Kalau miring Memutar ini. Memutar tulisan. Diklik aja tulisannya. Udah. Iya. Nah, itu. Masih belum pas. Ya wis lah. Semene wae. Sebetulnya ada sebelah kanan itu biasanya ada Pak Kornel. Coba itu. Nggak ada, Pak. Ya oke lah, bisa dipahami lah Pak ya. Ini karena berkaitan dengan durasi juga sih. Iya. Udah dapat 2. Iya Pak Kornel, terima kasih banyak sudah langsung dicoba. Nih, udah dapat 2 nih. Mau nggak dia muncul? Ya oke Pak. Oh iya, Pak Makasih, Kornel Pak kayaknya, iya, Pak Kornel kayaknya Pak Kornel pakai yang versi beta itu Pak. Iya. Nah, kalau yang tempat saya ini yang bukan versi beta, jadi Pak Kornel kalau. Nah itu tadi Pak, dongkolnya saya itu bikin minta alamat sekolah, bikin begitu ditaruh nggak masuk gitu. Oh iya. Makanya saya cari yang kedua. Jadi ini untuk supaya enggak masuk ke versi beta, izin saya dulu ya. Pak Mendrofon bentar ya. Jadi ini Pak Kornel yang diketik ini aja, express.adobe.com/sp ini aja sudah. Jadi ini langsung bukan yang versi beta. Kalau versi beta kan ada banyak peningkatan. Maksudnya yang tidak kita kenal itu dibuat oleh Adobe. Jadi langsung ke alamat ini saja Pak Kornel, express.adobe.com/sp. Ini saja. Jadi ini langsung masuk ke kita. Sudah dicoba Pak Kornel? Coba nggak mau Pak. express.adobe.com.
Ini lagi proses Pak, kayaknya bisa Pak. Gitu. Iya. Boleh share screen lagi Pak Cornel? Saya masih mandek ini. Izin masih lihat. kurang vitamin kayaknya. Memang ini yang tadi ya beta ya, yang ini ya. Yang beta. Nah yang ini masih masih diam aja dia. Di refresh aja, di reload. Nah, di reload aja Pak Cornel. Gabung ke siapa? Wow, dia nih. Udah benar kan ini SP kan? Iya, betul. SP. Atau yang beta tutup dulu Pak Cornel, barangkali di situ. Okay. Wah, ragelem. Jaringan kali Pak. Oh, yang lain lancar kok. Iya. Oh, itu udah mulai itu Pak. Tutup kok nggak mau ya? Iya. Harusnya memang tidak macet seperti ini Pak Cornel. Iya, kalau dibuka yang tadi mau dia itu. Mana tadi? Nah, ini lancar kan? Beta. Iya. Kok ini? Wah, ini kacau ini. Coba. Ya mungkin belum beruntung saya Pak untuk mengeksplor ini. Lanjut aja Pak Meidaman ya. Oke, jadi Pak. Ini iya Pak. Udah jam 21:07 ini. Iya. Berarti kita selesaikan dulu ya Pak Cornel, Pak Mendrova. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya selama beberapa menit ini bersama kami dalam mempelajari atau mempraktekkan bagaimana Adobe Express ini menyediakan beberapa fasilitas untuk kita. Cuman satu hal yang perlu kita kita pakai bahwa jangan sampai kita menutup diri untuk informasi baik itu sekecil apapun, karena informasi yang masuk itu membuat kita semakin bisa melihat keluar dari jendela. Begitu Pak Mendrova untuk sesi kali ini. Saya selaku pemateri mohon maaf kalau ada banyak kekurangan atau ada sesuatu yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Dari saya mohon maaf sekali lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yang memberikan pemaparan webinar kita tentang Photor dan Adobe Express. Dan mungkin Bapak Ibu semua sudah melihat dan langsung mempraktekkan tentang kedua aplikasi ini, dan mudah-mudahan bisa ada proses pengerjaan masing-masing. Dan segala tutur kata kami selama kegiatan ini,
kami minta maaf dan kita akan tutup webinar kita ini dan kami ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di acara yang lain. Yo, jangan turun dulu Pak Dar. Masuk. Pak Medaman, ada yang masih tanya nih. Apa itu Pak? Diam-diam aja nggak ngajak-ngajak kita ikut. Sampai itu, jadi coach sekarang, keren banget. Selamat ya. Masih pengajian aplikasi itu Pak. Hanya cuman selesai asesmen saja. Caranya nanti saya kirim di WA Bapak lah. Karena ada teman tapi kemarin yang sertifikatnya udah keluar itu saya lihat. Belum. Itu tentang apa itu Pak? Google Cloud itu. Mungkin rekamannya bisa di-off-kan. Oh iya sip. Jangan gitulah, bagi-bagilah pengetahuannya, ilmunya Pak Medaman. Oh siap Pak Cornel. Udah jadi coach dia, wish keren banget. Ini coba-coba aja kemarin Pak. Udah berapa kali saya ikut asesmen itu. Nggak bisa di SS, soalnya kan diacak setiap retake-nya itu opsi jawaban. Agak susah sedikit Pak. Halo Ibu Sriani. Halo Bu. Halo Bu Sri. Bu Sri anu Pak Mentrova ya? Hilang. Anu ikut. Hilang Pak. Hilang. Ikut 2. Iya, tapi kan Ibu itu ikut juga record itu. Belum dimatikan recordnya. Oh iya. Pakai akun demo. Pak Dar, Pak Singgih kayaknya penyelenggara rapat juga ini Pak. Pak Singgih penyelenggara rapat. Apa Bu? Pak Singgih ini juga penyelenggara rapat, jadi mungkin bisa ini. Pak Mei juga. Kalau saya sudah Bu, sudah saya off kan itu. Oh, tapi di saya masih muncul ini, masih record. Pak Dar, sambil ludut Pak Dar. Wah, hilang lagi Pak Daryantonya.